Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 5 and 6 in applied chemistry, product lip balm in beauty industry. Oke, saya Putri Amanda Salsabila dengan NIM 1803590 akan menjelaskan latar belakang dan tujuan dari produk kami ini. Nah, di sini ada 3 poin penting yang melatar belakangi. Yang pertama ada ekstrak kunyit, ekstrak kulit buah naga, lalu yang terakhir ada bibir. Kita bahas ke bibir. Karena kelompok kami memilih pada bidang kecantikan. Nah, pada kecantikan, biasanya perawatannya itu disebut dengan kosmetik ya. Nah, pada dunia kosmetik atau industri kosmetik ini tidak luput perhatiannya terhadap bibir ya. Yang mana permasalahan kulit di bibir ini yaitu misalnya kulit bibir terlalu kering yang akan mengakibatkan pecah-pecah nantinya, yang mana hal tersebut diakibatkan dari lingkungan sendiri, yaitu dari polusi atau paparan sinar matahari. Nah, di kosmetik sendiri sudah memproduksi beberapa industri, yaitu lip balm. Lip balm ini berfungsi untuk melembabkan bibir. Namun, pada industri kebanyakan tidak terlalu memfokuskan untuk kesehatan kulit bibir itu sendiri, yang mana nantinya akan mengakibatkan rusaknya warna, kelembutan, dan kecerahan bibir itu. Maka kami membuat lip balm rumahan yang di sini juga berfungsi sebagai antimikroba dan antibiotik, yang mana kami menggunakan VCO. Lalu ada di sini sebagai pewarnaannya ada ekstrak kunyit dan ekstrak kulit buah naga. Kunyit atau kurkumin kan menghasilkan warna kuning, sedangkan ekstrak kulit buah naga menghasilkan warna merah. Pertama, dari ekstrak kunyit ini kami memilih karena mudah didapatkan dan dalam dunia kesehatan pun memiliki banyak manfaat. Di antaranya ada sebagai antioksidan dan antimikroba. Nah, selanjutnya ada ekstrak kulit buah naga sebagai pewarnaan merah yang memiliki kandungan senyawa yang dapat menangkal radikal bebas. Nah, selanjutnya tujuan yaitu pertama untuk menghasilkan lip balm dari ekstrak kulit buah naga sebagai antioksidan dan ekstrak kunyit sebagai pewarna alami. Yang kedua, untuk menghasilkan lip balm dari ekstrak kunyit sebagai antimikroba dan ekstrak kulit buah naga sebagai pewarna alami. Nah, nanti di sini kita membuat perbandingan antara kunyit dan naga, yang mana menghasilkan kuning dicampur merah menghasilkan warna peach dengan beberapa perbandingan. Yang mana tadi antioksidan yang terdapat di dalam buah naga sendiri pada tujuan pertama. Nah, yang kedua untuk antimikroba, karena bahan utama yang banyak di sini adalah kunyit. Selanjutnya Saya Lutfia Khairan yang 18012506 akan menjelaskan teori dasar terkait praktikum mandiri, yakni pembuatan lip balm. Lip balm adalah salah satu produk kosmetik yang berfungsi untuk melindungi bibir dari efek paparan sinar cahaya matahari dan polusi lingkungan.
efek dari paparan sinar cahaya matahari dan polusi lingkungan ini dapat menyebabkan bibir menjadi pecah, kering, kemudian warna bibir menjadi gelap, dan efek terburuknya adalah herpes kompleks. Nah, dalam pembuatan lip balm, menurut Mayuri Kadu, itu ada 3 ingredient utama, yaitu butter atau wax yang dipilih sebagai base pembuatan lip balm, oil, coloring agent, dan flavoring agent sebagai ingredient. Nah, hal ini disebabkan karena Bimax memiliki tekstur yang lembut, kemudian tekstur lunaknya bagus, kemudian sifatnya mampu tahan terhadap kelembapan, oksidasi, kemudian tahan terhadap bakteri. Selain itu, Bimax ini dapat mempertahankan kelembapan pada kulit. Nah, karena Bimax ini harganya lumayan mahal, maka kami mengganti dengan petroleum jelly, di mana petroleum jelly itu sendiri sudah mengandung campuran wax dan oil. Petroleum jelly sendiri sering digunakan sebagai pelembab kulit maupun pelembab bibir. Nah, oil yang kami gunakan adalah virgin coconut oil, di mana virgin coconut oil ini merupakan minyak yang dihasilkan dari kulit kelapa. Virgin coconut oil ini banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan kosmetik. Hal ini karena bersifat mampu berperan sebagai pengemulsi, pelembut, pencerah, antibakteri, dan sebagai pelembab. Untuk coloring agentnya berasal dari ekstrak kulit buah naga dan ekstrak kunyit. Ekstrak kulit buah naga itu sendiri berwarna ungu. Hal ini disebabkan karena ekstrak kulit buah naga ini dia mengandung antosianin. Jenis antosianinnya adalah cyanidin, di mana antosianin ini dia bersifat sebagai antioksidan. Nah, hal ini disebabkan karena adanya struktur rangkap dan struktur ikatan rangkap terkonjugasi yang dapat menangkal radikal bebas. Hal ini jadi dapat diharapkan lip balm yang dihasilkan itu dapat melindungi bibir dari radikal bebas yang efek dari radikal bebas yang dihasilkan karena dampak dari paparan cahaya matahari dan polusi lingkungan itu adalah penuaan atau warna bibir menjadi gelap. Maka dapat diharapkan lip balm dari ekstrak kulit buah naga ini bisa melindungi bibir dari radikal bebas. Kemudian ekstrak kunyit ini kan berwarna kuning. Hal ini disebabkan karena adanya kandungan kurkumin pada ekstrak kunyit. Nah, kurkumin itu sendiri dia bersifat antibakteri. Nah, hal ini disebabkan karena adanya struktur turunan fenol pada kurkumin ini yang dapat mengantisipasi terjadinya proliferasi sel bakteri. Nah, bagaimana proses itu terjadi, yakni di mana turunan fenol pada struktur kurkumin ini dia nanti akan berinteraksi dengan dinding sel bakteri. Kemudian turunan fenol ini akan terabsorpsi dan menyebabkan terjadinya denaturasi protein pada sel bakteri. Akibatnya terjadilah lisis membran sel bakteri. Jadi dapat diharapkan penjelasan dari dasar terkait mandiri kimia terapan ini. Baiklah, saya Ameliana Fitrianti, NIM 1803554 akan mempresentasikan tentang alat bahan dan prosedur pada lip balm. Yang pertama yaitu alat yang digunakan pada praktikum pendiri lip balm yaitu penangas air, pipet tetes, spatula, batang pengaduk, kaca arloji, beker gelas 250 ml, beker gelas 100 ml, lumpang alu, dan gelas ukur. Kemudian bahan yang kami gunakan yaitu buah naga, kunyit, etanol, air, VCO sebanyak 2 ml, asam sitrat 0,1 gram, pewangi, dan petroleum jelly 10 ml untuk satu wadah. Selanjutnya itu prosedur kerja. Yang pertama yaitu pembuatan lip balm. Pertama kali kami lakukan yaitu memanaskan petroleum jelly sebanyak 10 ml. Kemudian setelah leleh, kami matikan penangas air, lalu ditambahkan 2 ml VCO. Kemudian ditambahkan 0,1 gram asam sitrat. Kemudian dibiarkan setengah mengeras. Kemudian ditambahkan zat warna dari buah naga dan kunyit dengan masing-masing perbandingan
1 naga banding 4 kunyit, 6 naga banding 6 kunyit, 4 naga banding 1 kunyit, 2 naga banding 3 kunyit, dan 3 naga banding 2 kunyit. Kemudian disimpan di dalam jar masing-masing. Selanjutnya dilakukan uji antioksidan dengan melakukan perbandingan naga yang banyak dan uji antibakteri dengan perbandingan kunyit yang banyak. Selanjutnya yaitu uji antioksidan. Yang pertama yaitu pembuatan DPPH atau induk. Ditimbang sebanyak 0,00985 gram DPPH yang kemudian dilarutkan dengan 25 ml metanol, baru terbentuk larutan induk 1 DPPH 1 mol. Kemudian yang kedua, pembuatan DPPH blanko. Diambil 1 ml DPPH dengan pipet yaitu 1 ml dilarutkan dengan metanol 10 ml. Kemudian baru terbentuk larutan blanko. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan uji sampel. Ditimbang 0,01 gram sampel, kemudian dilarutkan dengan 10 ml metanol. Kemudian larutan stok 1000 ppm. Selanjutnya pembuatan deret standar sampel. Dibuat deret standar sampel dengan konsentrasi 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm, dan 50 ppm. Kemudian ditambahkan 1 ml DPPH pada tiap larutan deret standar sampel. Selanjutnya itu Baiklah, saya Febizania Putri 1803562 akan melanjutkan presentasi kami mengenai hasil dari praktikum kami pembuatan lip balm. Ada 3 pengujian yang kami lakukan. Yang pertama uji organoleptik, yang kedua ada uji antioksidan, yang ketiga adalah uji pH. Yang pertama uji organoleptik, di sini kami menggunakan 5 orang panelis yang berinisial I, D, Y, E, dan A. Kemudian ada beberapa item yang kami uji, ada warna, bau, tekstur, dan penampilan. Kami menguji 2 buah sampel. Sampel pertama adalah konsentrasi 1:4, 1 kunyit, dan 4 kulit buah naga. Sampel 2 yaitu konsentrasi 2:3, 2 untuk kunyit dan 3 kulit buah naga. Ada beberapa keterangan sifat organoleptik yang kami uji. Untuk angka 1 itu menunjukkan sangat suka, angka 2 itu suka, angka 3 biasa, angka 4 kurang suka, dan angka 5 tidak suka. Dari tabel kita dapat melihat bahwa kelima panelis rata-rata itu mengisi angka 2 atau suka. Untuk warna, ada 3 panelis memilih sampel 2 dengan angka 2, yaitu suka, dan untuk 2 panelis memilih sampel 1 dengan warna yang dibilang suka. Dan bau, untuk bau, kelima panelis memilih sampel 2 dan menunjukkan angka suka. Untuk tekstur juga begitu, ada 5 panelis menunjukkan angka suka untuk sampel 2, dan penampilan pun ada 4 panelis memilih angka suka dan 1 memilih sangat suka. Selanjutnya adalah uji antioksidan. Untuk uji antioksidan kami lakukan kepada sampel yang banyak mengandung kulit buah naga di dalamnya, yaitu untuk kulit buah naga, konsentrasi lip balmnya 3 dan 2 kunyit, kemudian konsentrasi 4 kulit buah naga 1 kunyit, kemudian konsentrasi 1:1. Kita dapat melihat bahwa kita membuat masing-masing rank konsentrasinya ada 10 ppm sampai 50 ppm. Teman-teman bisa melihat ada terbentuk di sana grafiknya, ada slope yaitu Y-nya, dan ada regresi. Bisa dilihat untuk slope konsentrasi 3:2 ada minus 0,8817x minus 21,443 dan begitu seterusnya. Memang pada uji antioksidan ini belum menunjukkan efektivitas lip balmnya. Selanjutnya adalah uji pH. Uji pH itu dilakukan kepada masing-masing lip balm. Yang pertama adalah lip balm 3 kulit buah naga banding 2 kunyit. Menunjukkan pH 5
Kemudian sampel 2 ada 1 kunyit banding 4 kulit naga. Itu pH-nya juga 5. Dan yang ketiga ialah konsentrasi 1:1 atau 6 kunyit dan 6 kulit buah naga. Juga menunjukkan pH-nya 5. Kemudian, uji pH selanjutnya itu konsentrasi 2 kulit naga banding 3 kunyit, pH juga 5. 1 kunyit dan 4 kulit buah naga pH 5, dan untuk 4 kunyit banding 1 buah naga itu pH-nya menunjukkan angka 6. Nah, jadi di sini memang pada uji pH lip balm kami itu SNI-nya harusnya 4,2 sampai 4,5 menunjukkan dia itu pH yang pas untuk lip balm sesuai SNI-nya. Di sini mungkin ada beberapa kesalahan dari kelompok kami dalam membuat lip balm atau praktikum pengujian pH ini, sehingga menunjukkan pH-nya di atas rata-rata SNI. Nah, maaf banget untuk uji mikroba itu tidak kami lakukan, ujian mikroba, karena kesediaan bahan itu tidak ada di laboratorium UNP ataupun UNAN yang telah kami cari. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penjelasan dari pembahasan akan dijelaskan oleh saya sendiri, Anissa Khairani Putri. Pada sampel lip balm kami melakukan 3 pengujian, di antaranya uji aktivitas antioksidan, yang kedua uji pH, dan ketiga uji organoleptik. Sebelumnya kami telah mendiskusikan kepada ibu dosen pembimbing kami terkait uji yang akan kami lakukan pada lip balm kami, yaitu ada uji antimikroba. Namun pada uji ini kami mengalami hambatan dan kendala, yaitu tidak adanya bakteri salmonella. Bakteri salmonella merupakan bakteri yang kami gunakan sebagai indikator pada uji antimikroba. Nah, bakteri ini tidak ditemukan pada Labor Kimia UNP, Universitas Negeri Padang. Dan jika dibeli bakterinya, maka dibeli di luar kampus, maka akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, kami mengganti uji aktivitas antimikroba dengan uji pH. Untuk uji aktivitas antioksidan, kami menggunakan metode DPPH. Nah, pada teorinya, kami telah membaca dari berbagai jurnal. Terdapat 3 metode dalam pengujian aktivitas antioksidan. Yang pertama ada metode DPPH, yang kedua ada metode FRAP, yang ketiga ada metode FIC. Kami menggunakan metode DPPH pada pengujian aktivitas antioksidan pada sampel kami. Nah, alasan dibalik kami menggunakan metode ini dikarenakan setelah kami baca dari berbagai jurnal kosmetika, didapatkanlah hasil bahwa metode DPPH merupakan metode yang efektif dan juga efisien dalam pengujian aktivitas antioksidan pada kosmetik. Nah, 2 metode lagi yaitu metode FRAP dan metode FIC dinyatakan kurang efektif dan kurang efisien dalam menguji sensitivitas pada sampel. Prinsip dari pengujian aktivitas antioksidan dengan metode DPPH ialah untuk menguji aktivitas antioksidan terhadap radikal bebas pada DPPH. DPPH merupakan suatu senyawa yang ditambahkan ke dalam suatu sampel yang akan diuji radikal bebasnya dengan menggunakan spektrofotometri UV vis. Pada pengujian aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode DPPH ini, yang pertama yang kami lakukan ialah dengan membuat larutan induk. Nah, larutan induk ini dengan melarutkan senyawa DPPH dengan menggunakan metanol. Nah, selanjutnya dari larutan induk kami membuat larutan blanko. Nah, larutan blanko inilah yang akan diuji berapa absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer. Kemudian, setelah diuji berapa absorbansinya, maka selanjutnya kami melakukan pengenceran sampel dengan membuat beberapa deret. Di antaranya ada 5 konsentrasi, yaitu konsentrasi 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm, dan 50 ppm. Kami memiliki 3 sampel dengan konsentrasi yang berbeda. 3 sampel kami ini kami buat deret standarnya, sehingga didapatkanlah 15 deret standar pada sampel kami. Selanjutnya, diujilah berapa absorbansi dari masing-masing deret standar pada sampel. Kami telah menguji kelima absorbansinya dan telah dihitung pula berapa persentase inhibisinya. Pada grafik terjadi penurunan pada konsentrasi 40. Nah, inhibisinya 0,21. Sebelumnya pada konsentrasi 10 hingga 30 terjadi peningkatan. Nah, terdapat error pada konsentrasi 40 ppm ini, sehingga didapatkanlah nilai R-nya sebesar 0,7149. Untuk konsentrasi sampel dengan 4:1, nah didapatkan grafik inhibisinya. Terjadi peningkatan, namun terjadi lagi penurunan setelah itu. Sama halnya dengan konsentrasi sampel 1:1 atau 6:6. Nah, ketiga sampel kami ini memiliki R yang berbeda-beda, tidak mencapai R-nya 1. Nah, ada yang 0,7149, 0,02, dan juga 0,4. Sebenarnya dalam teori, untuk mendapatkan hasil yang bagus, maka R harus mencapai 1 atau minimal 0,9999. Seperti itu. Nah, setelah kami telusuri berdasarkan jurnal yang kami baca, maka salah satu penyebab dari turun naiknya grafik kami ialah sehingga spektrofotometer tidak stabil dalam mengukur berapa radikal bebas yang terukur pada sampel tersebut. Nah, yang kedua,
adanya ketidaktelitian dalam mengukur sampel, seperti ketika memindahkan DPPH melarutkan sampel. Kemudian ketika menambahkan pelarutnya, DPPH merupakan senyawa yang sangat sensitif, apalagi jika terkena cahaya matahari. Penyebab terakhir naik turunnya grafik inhibisi dari ketiga sampel ini yaitu sedikit atau tidak adanya kadar antioksidan pada sampel. Selanjutnya kami melakukan pengujian pH. Pada pengujian pH kami menggunakan kertas indikator. Nah, kami melakukan pengujian pH pada ketiga sampel kami dengan konsentrasi yang berbeda. Didapatkanlah hasil bahwa ketiga sampel memiliki pH yang sama, yaitu 5. Berdasarkan SNI Standar Nasional Indonesia, pH lip balm yaitu 5,6 hingga 6,1. Jika dibandingkan hasil uji pH kami dengan SNI, maka pH pada lip balm kami belum sesuai kepada SNI. Kami mengidentifikasi 4 sifat organoleptik, diantaranya warna, bau, tekstur, dan penampilan. Nah, kelima panelis menyatakan bahwa warna yang disukai yaitu pada sampel yang nomor 2, yaitu konsentrasi 2:3, 2 kunyit dan 3 naga. Dengan total panelis yang menyukai sebanyak 3 orang, 3 panelis maksud saya. Selanjutnya, mengidentifikasi bau. Para panelis ialah pada sampel yang kedua, konsentrasi 2 kunyit dan 3 naga. Lalu tekstur. Nah, sama halnya dengan bau dan tekstur, panelis juga menyukai sampel yang kedua. Sehingga didapatkanlah hasil bahwa para panelis lebih menyukai sampel yang kedua, yaitu konsentrasi 2 kunyit dan 3 naga, dibandingkan sampel yang pertama, yaitu konsentrasi 1 kunyit dan 4 naga. Baiklah, saya Faiza Zahra, 18035661. Nah, pada bagian kali ini, kita akan membahas mengenai kendala dan hambatan yang terjadi saat pembuatan lip balm ini berlangsung. Yang pertama, yaitu adanya kendala biaya yang tidak terjangkau. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama, bakteri yang tidak tersedia di UNP atau di Inan yang menyebabkan bakteri itu harus diambil dari daerah luar, sehingga membutuhkan harga yang mahal dan harga tersebut menjadi tidak terjangkau bagi mahasiswa. Yang kedua, biwex yang kami gunakan pada pembuatan lip balm ini diganti dengan petroleum jelly karena biwex juga sangat susah mencari kesediaannya di sumber dan biwex ini memiliki harga yang mahal. Kemudian, hambatan yang kedua yaitu pada aspek kekeliruan kerja. Di sini ada 2 kekeliruan kerja yang terjadi. Yang pertama yaitu tidak mengaduk ekstrak ke dalam minyak sebelum dicampur dengan lelehan petroleum jelly. Kemudian yang kedua, kegagalan mengekstrak kulit buah naga. Nah, pada kegagalan mengekstrak kulit buah naga ini dapat diatasi oleh mahasiswa sehingga ekstrak kulit buah naga masih bisa didapatkan. Nah, berikut adalah gambaran dari produk lip balm yang kami ciptakan. Di sini ada 3 varian konsentrasi yang kami gunakan. Yang di sebelah kiri yaitu ada konsentrasi 6 dari ekstrak kunyit dan 6 dari ekstrak kulit buah naga, sehingga menggunakan perbandingan yang seimbang. Kemudian ada perbandingan 2N dan 3K, yaitu 2 naga dan 3 kunyit di bagian tengah. Kemudian yang di sebelah kanan yaitu menggunakan 1 kunyit dan 4 naga, sehingga warna yang diperoleh memiliki gradasi-gradasi yang berbeda tergantung dari banyaknya bahan yang kita gunakan. Nah, di sini terlihat bahwasannya warna atau tampilan yang menggunakan lebih banyak buah naga itu dia lebih pink, sedangkan yang menggunakan kunyit itu dia warnanya lebih sedikit ke orange. Sehingga kesimpulan yang dapat kita tarik pada presentasi hari ini, terdapat 3 kesimpulan berdasarkan dari uji yang sudah kami lakukan terhadap produk lip balm ini. Yang pertama, kandungan antioksidan dari lip balm tersebut belum dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan karena adanya kesalahan dalam pengujian sampel antioksidan. Kemudian, pada uji organoleptik, panelis yang kami pilih, yaitu berjumlah 5 orang dan menyukai lip balm dengan konsentrasi 2:3 atau 2 kunyit dan 3 buah naga secara keseluruhan dari berbagai aspek yang ditanyakan. Kemudian yang ketiga, ketika melakukan uji pH, maka kami memperoleh rata-rata pH dari berbagai konsentrasi yang divariasikan pada lip balm ini, yaitu bernilai pH 5. Sehingga bisa disimpulkan bahwasannya pH pada lip balm kami ini hampir mendekati pH SNI yang berkisar antara 4,43 sampai 4,53. Nah, secara garis besar, bahwasannya pembuatan lip balm ini masih membutuhkan banyak evaluasi dan perbaikan agar menciptakan lip balm yang bisa aman dan bisa digunakan bagi seluruh khalayak wanita di Indonesia. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.